Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini kita semua berada dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan mari sebelum kita menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami terus rindu Engkau boleh memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Mari ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 22 Mei 2023. Tantangan selalu ada. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Kebenaran selalu memperhadapkan orang pada dua pilihan, yaitu menerima dan mengalami transformasi hidup, atau menolak dan tetap terbelenggu oleh pemikiran yang sempit. Demikian juga dengan orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selalu akan menghadapi resiko, yaitu ditolak, dibenci, bahkan dibunuh. Dalam teks bacaan kita hari ini diceritakan bahwa Paulus yang baru saja tiba dan melayani di kota Tesalonika juga mengalami tantangan. Meskipun saat itu di Tesalonika ada orang-orang yang percaya dan menerima Injil yang diberitakan Paulus, seperti perempuan-perempuan terkemuka dan orang Yunani, tetapi ada juga orang yang menolak, bahkan mencari cara untuk menangkap Paulus dan Silas. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan pengajaran Paulus dan Silas mengajak beberapa penjahat dan preman pasar mengadakan keributan dan kekacauan di kota Tesalonika. Mereka bahkan menyerbu rumah Yason untuk menangkap Paulus dan Silas. Bahkan karena mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, Yasonlah yang dijadikan sasaran kemarahan. Puji Tuhan, kemarahan orang-orang Yahudi itu menjadi reda setelah Yason menjadi jaminan bagi Paulus dan Silas. Pada masa kini, penolakan terhadap Injil pun masih terjadi. Hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil harus siap ditolak, dibenci, bahkan dianiaya. Namun mari kita belajar dari Paulus dan Silas. Jangan berkecil hati apalagi undur. Sebab Tuhan akan memakai banyak orang dan cara untuk menolong hambanya. Kita juga melihat bahwa Kristus adalah Raja yang jauh lebih berkuasa daripada raja-raja di dunia ini. Dan kita tidak perlu khawatir terhadap kuasa apapun di dunia ini bila kita melayani Kristus. Di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, Ia pasti menyertai serta memberikan pertolongan pada waktunya, sesuai dengan kedaulatan kehendaknya yang sempurna. Selalu ada tantangan dalam pelayanan, tetapi jangan gentar, karena Tuhan selalu menyertai dan membuat kita berhasil. Pokok doa, mari kita berdoa untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024, agar Tuhan campur tangan dan memberkati berbagai pihak yang terlibat, agar aman, tertib, dan berjalan lancar. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.